bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Kok bisa dia mendukung tesisnya sehingga Roma Irama diangkat menjadi wali Allah? Kok semudah itu menjadi wali? Cukup mendukung tesisnya Ki Haji Imaduddin maka seseorang itu bisa jadi wali. Kalau begitu saya mau dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para dosa yang telah mendukung channel kami, telah men-subscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan mengomentari video ya. Ini yang tentang polemik nasab ini semakin hari semakin melebar, semakin ke sana, semakin ke sini, semakin gak karu-karuan ya. Ini sangat lucu sekali ya, Raja Dangdut ya. Sebetulnya ini Bung Haji Roma Irama ini adalah favorit saya karena lagu-lagunya sangat menyentuh ya. Cuman sayangnya pas beliau bergabung dengan orang yang tidak percaya dengan nasab Alawi, membatalkan nasab Alawi. Di sini yang bikin saya tergelitik itu adalah Kiai Imaduddin menyebut Roma Irama itu waliullah ya. Sebegitu gampangnya beliau mengatakan Roma Irama adalah waliullah. Bagaimana ceramah dari Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan Roma Irama itu waliullah? Mari kita simak videonya. Bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Kok pintermu keblinger toh? Kok bisa dia? Karena mendukung tesisnya sehingga Roma Irama diangkat menjadi wali Allah? Kok semudah itu menjadi wali? Cukup mendukung tesisnya Ki Haji Imaduddin maka seseorang itu bisa jadi wali. Kalau begitu saya mau dong. Mau juga saya bisa langsungnya diangkat jadi wali, tidak tanpa susah-susah riadoh, tanpa susah-susah tirakat. Cukup percaya dan mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin maka bisa dinobatkan menjadi waliullah. Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa para habib ini bahwa para habib. Astagfirullahaladzim. Orang menjadi wali itu bukan karena dukung seseorang atau menolak seseorang. Satu, jadi wali Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Hak Allah Ta'ala. Mau ngangkat jadi wali kayak jadi ini jadi itu, itulah hak urusan Allah, bukan karena manusia mendukung siapa-siapa. Ini kok aneh ya, semakin hari kok semakin ndak karu-karuan polemik nasab ini ya. Jangan menyesal nanti, jangan menyesal karena nanti yang ternyata keluar Alawi bukan duriyah Rasul, terputus nasabnya dengan Rasul. Seandainya itu benar, ini juga
disebut dengan menyebarkan aib orang lain, dan seandainya dia salah maka sudah dijelaskan oleh para ulama bagaimana menisbatkan nasab kepada orang lain dan memutuskan nasabnya orang lain. Seandainya Pak Alawi ini betul-betul durya Rasul, maka penyesalan yang akan menghampiri orang-orang seperti Kiai Haji Imaduddin ini ya. Ini kan sebetulnya urusan pribadi ya. Urusan pribadi dibawa ke ranah umum ya. Ya urusan pribadi dengan habaib silakan selesaikan secara pribadi, bukan pas menyebar kemana-mana sampai umat Islam ke bawah-bawah ya. Gara-gara tesisnya Kiai Haji Imaduddin di sini, maka banyak masyarakat yang terpecah belah ya. Gara-gara tesisnya Kiai Haji Imaduddin, NU menjadi pecah. Gara-gara tesisnya Kiai Haji Imaduddin ini, antara Habib dan Kiai itu sekarang bisa dipecah belah ya, bisa bermusuhan. Yang asalnya Bung Haji Roma Irama itu satu organisasi dengan Habib Rizik, sekarang mereka berpisah ya. Sungguh sangat ironis sekali ya. Kalau saya sendiri, saya pribadi itu masih meragukan dengan tesisnya Kiai Haji Imad. Kalau tesisnya itu benar, penelitiannya benar, kenapa beliau tidak mau diajak debat waktu debat di Banten yang dihadiri oleh Habib Hanif, kemudian Gus Rumel, Gus Wafi itu, kenapa beliau tidak hadir? Kok cuman utusannya? Seharusnya berani hadir sendiri, dibedah kitab karangannya itu tentang tesisnya itu harus berani untuk dipertanggungjawabkan. Itu kan enggak, bahkan didatangi langsung oleh Gus Wafi malah kabur ya. Salah Roma Irama dia kan jadi wali, ini gimana ceritanya ya? Wong Roma Irama penyanyi dangdut. Oke lah, bisa beliau itu juga bisa ceramah, bisa mengajak orang kebaikan. Coba kita lihat di sisi mana Roma Irama itu menjadi wali. Kok segampang itu karena mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin, kemudian Roma Irama dijadikan wali itu ya. Siapapun ketawa ya. Kok semakin hari semakin gimana ini ya Pak? Apakah tidak bisa berdamai ya? Apa tidak kasihan sama umat ya? Mau dibawa kemana umatnya Rasulullah ini? Termasuk kepada PBNU, MUI, tidak bisakah jenengan semua itu menengahi masalah ini, menjadi wasilah perdamaian antara kedua belah pihak ini? Ayo diajak duduk bersama, diundang Kiai Haji Imaduddin, diundang Habib-Habib Ba'alawi itu diundang, diajak duduk bersama, diajak damai, bagaimana solusinya, yang tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Harus melalui beberapa proses ya. Mari dari negosiasi ya, memang harus dilakukan ya, demi mendamaikan sesama umat Islam. Ini yang saya sangat-sangat miris ya, itu ini kan sama-sama warga NU, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok dibiarkan saling serang, saling ini. Bahkan kemarin yang sangat miris itu pengajian Kiai Haji Imaduddin dilarang, sampai ada yang mengiringi Kiai Haji Imaduddin itu diserang oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Ini semakin parah ya, sampai berujung ke tindakan anarkis, tindakan kriminal. Ini nanti siapa yang bertanggung jawab ya? Ingat kepada firman Allah ya, kesampingkan polemik nasab ini, kita bersatu kembali. Kiai Imad itu juga ulama NU, kemudian Roma Irama Raja Dangdut juga orang NU, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu juga saudara saya. Marilah bersatu, ingat dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah semuanya, wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Maka tugas kita, terutama yang mempunyai wewenang, yang mempunyai akses untuk mendamaikan
kedua pihak yang berkonflik ini antara Sadah Ba'alawi dengan Kiai Haji Imaduddin beserta jemaah dan pendukungnya, ayo didamaikan ya. Jadi ayolah saudara-saudaraku ya, mari kita kesampingkan ya, kita kembali kepada ajaran yang benar, kembali kepada Allah. Setelah kalau memang nasabnya Sadah Ba'alawi itu tidak nyambung, dia nanti Allah sendiri yang akan menghukumnya. Seandainya nasab Sadah Ba'alawi itu tidak sambung dengan Rasulullah, kemudian dibilang dzurriyyahnya Rasul, dibilang anak cucu Rasul, berarti itu berbohong, berdusta. Dan konsekuensinya orang yang berdusta itu ancaman dari Rasulullah, man kadzdzaba alayya, barang siapa berdusta kepadaku, berdusta atas nama aku, wal yatabawwa maq'adahu minan, maka ambillah tempatnya di neraka. Itu ancaman Rasulullah kepada orang-orang yang berdusta atas nama beliau. Itu ancamannya ya. Bagi orang yang memutus nasabnya orang lain juga ancamannya besar, bahkan dikatakan kufur, dikatakan kafir bagi orang-orang yang menisbatkan atau memutuskan nasabnya orang lain. Sebetulnya nasabnya nyambung kepada Rasulullah kemudian dibilang tidak nyambung, maka ancamannya juga berat, konsekuensinya juga berat ya. Makanya ayo kita tinggalkan itu, kita kembali bersatu, kita benahi umat, karena sekarang banyak yang lebih penting, yaitu tentang Mama Gufron ini yang sampai sekarang masih masih belum ditangkap masih belum diurusi dengan benar, masih belum ditangani secara baik. Kemudian muncul lagi yang di Lombok itu yang mengaku Imam Mahdi, muncul lagi dan muncul lagi. Itu yang lebih penting ya, kita perbaiki akidah umat, kita bendengi akidah umat ya. Masalah nasab Ba'alawi itu dikesampingkan ya, itu masalah furu'iyah, jangan dibesar-besarkan ya. Bagi orang yang berpikiran waras, ayo ya. Apalagi ini yang sangat bagi saya sangat-sangat miris ya, karena mendukung tesis Haji Imaduddin, Roma Irama diangkat menjadi wali. Ini gimana nih, kan sangat memalukan ini ya. Masuk karena pro dengan seseorang maka seseorang itu menjadi wali. Ini kan yang tidak benar ya. Saat orang-orang menjadi wali itu satu, memang atas kehendak Allah. Kemudian dua, ada karena usaha, ada riyadhah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani itu sangat dahsyat riyadhahnya ya. Kita sendiri sebagai umat akhir zaman itu sulit untuk meniru apa yang beliau lakukan ya. Marilah kita tinggalkan masalah nasab Ba'alawi ini, kita kembali kepada persatuan dan kesatuan bangsa ini ya. Kita ya, sesama satu, saudara se-Islam, seiman, seagama. Dua, saudara sebangsa, setanah air ya. Bahkan bisa saudara sekampung, saudara sekabupaten, saudara seprovinsi ya. Yang jelas saudara seiman dan se-Islam. Kemudian saudara sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, kita saudara seakidah, semanhaj, yaitu satu mazhab Imam Syafi'i, yaitu satu organisasi Ahlussunnah wal Jamaah, organisasi NU. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.